Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifari Putra Herdana dengan NIM 1204031037 dari kelas 4 Broadcasting I. Di mata kuliah Komunikasi Bisnis kali ini, saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang mengacu pada pengajuan proposal di lingkungan bisnis dengan audiens berupa para pengambil keputusan dari berbagai lapisan jabatan bisnis. Selanjutnya adalah tujuan presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Ini merupakan tujuan umum dari presentasi bisnis. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan haruslah menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua adalah menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang presenter harus memberikan humor segar untuk mencairkan suasana agar situasi saat presentasi tidak terlalu tegang dan semua pihak dapat dengan nyaman mengikuti presentasi. Selanjutnya adalah menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara yang baik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens seperti rasa haru, prihatin, dan rasa semangat. Selanjutnya adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Ini merupakan tujuan utama dari presentasi bisnis, di mana presenter harus menyampaikan materi presentasi dengan baik agar membuat audiens bertindak sesuai dengan apa yang pembicara inginkan. Selanjutnya adalah persiapan presentasi bisnis. Presentasi yang baik hanya dapat terjadi jika presentasi tersebut dipersiapkan secara matang. Persiapan yang dapat dilakukan sebelum presentasi diantaranya yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan materi merupakan hal terpenting dan menjadi syarat agar apa yang ingin disampaikan menjadi tepat sasaran. Selanjutnya adalah penguasaan berbagai alat untuk membantu presentasi. Berbagai alat bantu presentasi yang harus dikuasai oleh pembicara, yaitu diantaranya adalah papan tulis, spidol, proyektor, komputer atau laptop, bagan, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisa dicapai, pembicara harus mengenal siapa saja audiensnya. Pengenalan tersebut bisa dilakukan dengan metode 5W1H. Selanjutnya adalah menganalisis lingkungan dan lokasi presentasi. Pemahaman terhadap lokasi dan suasana presentasi akan memberi kemudahan pembicara untuk mengatur set dan alat bantu presentasi, seperti peletakan monitor, proyektor, dan posisi audiens. Selanjutnya adalah alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis memiliki banyak variasi, mulai dari tradisional hingga modern. Yang pertama adalah papan tulis hitam dan putih. Papan tulis hitam dan putih merupakan alat yang bisa dibilang kuno, sehingga saat ini sudah sangat jarang digunakan. Keunggulan dari papan tulis ini yaitu fleksibel dan mudah dikoreksi, serta dapat merangkum pendapat pada satu waktu. Kekurangannya yaitu tulisan kadang sulit dibaca. Pembicara kadang menutupi papan tulis ketika sedang menulis. Pembicara kadang sulit berbicara ketika sedang menulis di waktu yang bersamaan. Ketersediaan ruang tulis yang sangat terbatas. Spidol kadang mengering sehingga pemanfaatannya kurang optimal dan tidak efektif untuk peserta dalam jumlah banyak. Selanjutnya adalah flip chart. Flip chart biasanya berupa papan yang berisi lembaran-lembaran presentasi yang harus diganti jika tulisannya sudah penuh. Keunggulannya yaitu fleksibel dan dapat dipersiapkan sebelum sesaat presentasi. Pembicara juga dapat membuka kembali lembar catatan sebelumnya, biaya yang relatif murah dan mudah diletakkan di mana saja. Flip chart juga memiliki kelemahan, yaitu tulisan kadang sulit dibaca karena merupakan tulisan tangan.
Pembicara juga sering menutupi papan ketika sedang menulis, serta juga sangat sulit berbicara ketika sedang menulis. Kualitas kertas yang buruk dan spidol yang digunakan kadang macet. Kertas hanya bisa digunakan untuk sekali presentasi saja. Selanjutnya adalah muncul suara yang mengganggu ketika mengganti lembaran presentasi dan kurang efektif pada audiens yang ramai. Alat selanjutnya yaitu Transparency Overhead Projector. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, ini merupakan alat bantu presentasi seperti proyektor pada umumnya. Namun, gambar yang ditampilkan berasal dari lembaran kerja fisik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Transparency Overhead Projector memiliki beberapa kelebihan, yaitu cepat dan murah jika lembar kerja menggunakan fotokopi. Layar tetap jelas meskipun ruangan sangat terang. Visual dapat dimodifikasi dengan cepat, mudah didapatkan pada beberapa ruang pertemuan. Kekurangannya yaitu kualitas menurun jika ditulis tangan. Pada umumnya, hasil fotokopi berwarna hitam dan putih. Bisa menimbulkan distorsi jika OHP-nya tidak fokus. Selanjutnya adalah kipas mesin yang kadang berisik. Dan transparansi sangat peka meskipun hanya berupa sidik jari, sehingga alatnya bisa cepat rusak. Selanjutnya adalah slideshow, merupakan alat bantu presentasi berupa foto, grafis, ataupun gabungan keduanya. Slideshow memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dalam pembuatannya dan dapat dibuat dengan kualitas tertinggi sekalipun. Efek-efek yang digunakan pada saat transisi juga tersedia banyak, seperti efek 3 dimensi dan efek-efek lainnya. Daya tahannya sangat tinggi, serta terlindung dari kerusakan jika disimpan di tempat yang baik, dan juga dapat disimpan dalam penyimpanan portable. Kekurangannya yaitu pencetakan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya adalah papan tulis elektronik, yaitu berupa perangkat presentasi berbentuk papan tulis pada umumnya. Namun, terdapat motor elektrik yang bisa menggulung layar untuk menuju ke slide papan berikutnya. Dan alat tulis yang digunakan juga lebih modern, yaitu berupa spidol dengan tinta digital, artinya tidak memerlukan tinta fisik lagi. Kelebihannya yaitu sangat fleksibel dalam penulisan materinya dan mudah dikoreksi, lalu mampu menampilkan tulisan pembaca dan peserta sekaligus, dan cetakannya dapat disimpan lalu dibagikan kepada para peserta. Kelemahannya yaitu tulisan tangan yang kadang sulit dibaca, lalu layar terhalang penulis ketika sedang menulis. Pembicara sulit berbicara ketika sambil menulis, lalu cetakan kadang berkualitas rendah dan sulit dibaca jika menggunakan tulisan tangan, dan sering menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Selanjutnya adalah video cassette recorder atau VCR. Alat ini dapat merekam berbagai program pelatihan atau bahan-bahan selama presentasi dalam format kaset video. Terdapat beberapa macam format VCR, yaitu PAL, digunakan di beberapa negara seperti Australia, Inggris, Spanyol, Cina, dan Indonesia. Lalu NTSC digunakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan beberapa negara Amerika Latin. Dan yang terakhir adalah SEGCHAM, digunakan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Polandia, dan Rusia. Keunggulan VCR yaitu sangat praktis dan banyak tersedia di berbagai perkantoran, dapat menambah penguasaan materi serta hiburan. Kelemahannya yaitu kualitas tampilan menjadi rendah jika ditampilkan di layar lebar. Untuk peserta yang banyak, sarana video dirasa kurang efektif dan diperlukan juga tenaga ahli sebagai operator video. Selanjutnya adalah panel LCD. Merupakan alat bantu presentasi berbentuk layar LCD dan untuk mengoperasikannya, LCD harus dihubungkan ke port monitor di belakang komputer, sehingga dapat menimbulkan gambar. Pilihannya yaitu proyeksi data dari komputer secara real time.
tingkat interaktif dalam presentasi menjadi lebih tinggi, serta dapat diletakkan di tempat-tempat tertentu. Kelemahannya itu, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan gambar yang kurang baik, dan keterbatasan kualitas gambar karena kekurangan watt yang rendah. Selanjutnya adalah LCD proyektor. Proyektor LCD merupakan alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi, lembaga bisnis, maupun non-bisnis. Dalam perkembangannya, proyektor LCD dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang semakin baik. Perkembangannya dapat dilihat dari bentuk dan tampilannya yang semakin ramping. Ada beberapa software presentasi yang dapat digunakan, yaitu Microsoft PowerPoint, Harvard Graphics, Lotus Freelance, Adobe Persuasion, dan Novel Presentation. Kelebihannya yaitu tampilan data dilakukan secara real-time, presentasi dapat lebih interaktif. Tampilan lembar presentasi dapat lebih menarik karena dapat menampilkan teks, audio, dan visual dengan bantuan software presentasi. Kekurangannya itu, LCD proyektor versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Harga LCD proyektor yang relatif mahal. Banyak memerlukan peralatan tambahan seperti laptop, komputer, kabel VGA ataupun HDMI, serta juga memerlukan layar. Kadang terjadi ketidaksesuaian antara merek LCD dengan komputer yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu analisis audiens. Untuk melakukan presentasi yang baik, pembicara harus mengetahui seperti apa audiensnya. Apabila analisis tidak tepat, kemungkinan presentasi akan gagal karena pembawaan materi kurang sesuai dengan audiens yang hadir. Pembicara harus menganalisis audiens dengan pertanyaan dasar seperti berikut. Yang pertama adalah siapa audiensnya. Analisis ini berkaitan dengan kepada siapa kita akan berbicara. Audiens tersebut dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu pekerjaan, jabatan, status, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah apa yang diinginkan audiens. Untuk menunjang kelancaran presentasi bisnis, pembicara juga harus mengetahui apa yang diinginkan audiensnya. Selanjutnya adalah di mana melakukan presentasi. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat, misalnya geografis, tempat presentasi, dan fasilitas tempat presentasi. Selanjutnya adalah kapan melakukan presentasi. Seperti yang kita ketahui, dalam waktu terdapat istilah waktu segar, dan ada juga waktu di mana para audiens mulai lemas, lesu, letih, dan mengantuk. Dengan mengetahui waktu yang strategis, pembicara dapat menyusun strategi agar pembawaan materi berjalan lancar. Selanjutnya adalah mengapa melakukan presentasi. Seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi bisnis. Presentasi bisnis dilakukan karena memang ada informasi yang harus segera dipresentasikan kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah audiens. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan presentasi. Masing-masing pembicara memiliki strategi yang berbeda-beda, misalnya perbedaan menggunakan alat, strategi pembawaan materi, dan waktu strategis presentasi. Selain itu, pembicara perlu memperhatikan tata letak segala komponen, seperti di mana letak layar presentasi, dan bagaimana susunan tempat duduk audiens. Itulah penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.